Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 857. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen, kekuatan takdir, kekuatan waktu, dan kekuatan abadi bergema di tubuh Kincen. Tubuh Kincen terus mengaum. Awalnya dia berpikir bahwa dia telah menembus puncak tapair surgawi dan tubuh fisiknya telah diringkas menjadi ekstrim. Tetapi di bawah pukulan ini, sel-sel dalam tubuh Kincen meledak, memberi tubuh kunonya kesempatan untuk meningkat. Kekuatan asli benua sumber berputar bolak-balik di tubuh Kincen, dan banyak kekuatan supernatural disempurnakan lagi. Sel-sel dalam tubuh Kincen dengan cepat memadat, dan asal mula tubuh Kincen juga tampaknya telah mengalami transformasi dan mulai berkecambah. Vitalitas yang lebih kuat memenuhi tubuh Kincen. Apa dia benar-benar tidak jatuh? Lord of the Abyss memandang Kincen dan akhirnya menunjukkan keterkejutannya. Menurutnya Kincen hanyalah seekor semut. Memang, baginya, seorang penguasa di tapair suci surgawi, bahkan keberadaan guru suci memang seekor semut. Tidak, bahkan semut tidak dihitung, karena tapair suci surgawi tidak ada apa-apanya di matanya. Tetapi sekarang kedua serangannya benar-benar diblokir oleh Kincen, dan itu tentu saja membuatnya terkejut. Kekuatan sumber, kamu sebenarnya dikenali oleh asal-usul benua ini. Membiarkan itu menanamkan kekuatan benua sumber ke dalam tubuhmu. Siapa kamu? Kata Lord of the Abyss. Melihat langit di atas langit, benua Tianwu terus-menerus menanamkan kekuatan, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kamu memiliki pohon iblis dari 10.000 alam. Kamu juga telah menguasai asal-usul waktu, dan kamu juga dapat dikenali oleh benua sumber ini. Bahkan pedang karat hitam di tanganmu pun itu tidak sepele. Kesempatan-kesempatan ini, selama Anda mendapatkannya, Anda bisa menjadi sosok tertinggi bahkan di surga, dan semuanya terkonsentrasi kepada Anda. Tidak, kamu jelas bukan orang biasa. Setelah Lord of the Abyss itu membuat dua pukulan, dia sangat terguncang, dan di matanya sinar cahaya yang tak berujung berkedip, seperti matahari, bulan, dan bintang yang melonjak. Semacam kekuatan takdir dalam kegelapan yang menghantuinya. Dia saat ini sedang menghitung nasib Kincen dan memahami kebenaran tentang Kincen. Akan tetapi sesaat kemudian, nasib Kincen sangat kabur. Dia tidak bisa menghitungnya, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut, bahkan jika dia telah ditekan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi wilayahnya masih ada di bawah perhitungan. Ras manusia kecil tidak bisa menghindari perhitungannya. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menghitungnya. Sebaliknya, dia merasakannya. Di antaranya, kengerian hebat turun, seolah-olah dia akan dihukum oleh takdir selama dia memaksakan perhitungan. Perasaan ini mengejutkannya, tidak seperti sebelumnya. Ras manusia kecil bisa membuatnya merasakan kengerian yang hebat. Ini hanyalah sebuah fantasi. Boom! Saat ini kekuatan manik-manik batas kota terus meletus dan perlahan-lahan menekan. Tidak boleh terlibat dengan anak manusia ini. Lord of the Abyss itu tampak biadab dan sekarang dia disegel. Jika dia tidak dapat sepenuhnya memecahkan segel dan malah terjerat lama dengan Kincen, itu pasti akan menjadi pemborosan yang terakhir baginya. Lord of the Abyss kemudian mengaum. Di dalam tubuhnya, asal-usul klan iblis dilepaskan. Ki iblis di tubuhnya semuanya meledak. Dan alam misterius abisal di bawah laut iblis juga mulai hancur. Rambutnya saat ini berkibar, menari seperti setan, menutupi langit dan matahari. Momentum ini sendiri menyebabkan seluruh benua Tianwu terguncang. Meskipun kekuatannya disegel oleh manik-manik batas kota dan laut guntur, kekuatannya tidak dapat disebarkan. Akan tetapi kekuatan Lord of the Abyss terlalu menakutkan. Seluruh benua Tianwu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya merangkak, gemetar, dan tidak bisa bergerak. Lord of the Abyss ini sangat kuat.
Seberapa kuat dia seharusnya ketika dia benar-benar terlepas. Meskipun tubuh fisik Qin Chen telah diubah dan Yuan suci di tubuhnya nampak gelisah, tetapi menghadapi aura menakutkan dari Lord of the Abyss ini, dia tiba-tiba kehilangan hatinya dan keputusasaan mulai muncul tanpa bisa dijelaskan. Tidak, aku terpana oleh energi iblis lawan. Aku tidak bisa putus asa dalam pertempuran, aura adalah yang terpenting. Jika aku kehilangan aura ini, aku pasti kalah. Kata Qin Chen, dia sangat waspada di dalam hatinya. Aura kengerian pihak lain telah mengguncang pikirannya sendiri. Dan jika ini terus berlanjut, dia tidak bisa mengeluarkan pukulan terkuatnya. Oleh karena itu saat ini, Qin Chen membakar semangat juangnya. Dan dia kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang Lord of the Abyss. Benar saja, dia sosok yang misterius. Dia benar-benar tidak takut di bawah penindasanku. Sayangnya sebelum kekuatan absolut, kekuatanku itu bukan sesuatu yang bisa kamu lawan sekarang. Saat aku dapat membuka segel ini, aku akan menangkapmu dan mencabut jiwamu. Dan aku akan tahu apa rahasia besar yang ada di dalam tubuhmu. Kata Lord of the Abyss. Saat ini dia naik tanpa henti. Ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dan setiap lubang hitam mengeluarkan aura yang menakutkan. Di antara mereka, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur dan kemudian meningkatkan kekuatan serangnya. Setelah Lord of the Abyss dipenjara di lautan guntur ini, dia bahkan mengembangkan dunia rahasianya sendiri. Dan di alam rahasianya sendiri, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya telah diperlihara olehnya. Surga dan bumi tetap ada pada saat ini. Itu semua dia lakukan hanya untuk hari ini, untuk membebaskan diri dari belenggu ini. Dia tidak tahu kekuatan magis iblis apa yang telah dia gunakan. Dia benar-benar membakar dunia rahasianya sendiri dan juga mengintegrasikan ke dalam dirinya sendiri. Kekuatan semacam ini jelas ingin menembus belenggu manik-manik batas kota dan membebaskan dirinya sepenuhnya. Saat ini kekuatan gila berputar keluar. Tampaknya asal mula benua Tianwu mulai bergetar dan ditarik serta terdistorsi. Seluruh dunia benua Tianwu, kecuali beberapa alam rahasia, saat ini telah mulai hancur dan runtuh di banyak tempat. Di daratan bagian utara ada lapangan salju yang tak berujung. Tetapi sekarang, 10.000 tahun es yang dalam telah mulai mencair. Dan ada laut yang luas di selatan. Tetapi laut di atas laut sangat terjal. Saat ini pecahan gunung, pecahan sungai, pecahan es semuanya sedang dihancurkan. Semua kekuatan menakutkan yang cepat bergegas menuju manik-manik batas kota di atas kepala Qin Chen. Saat ini Lord of the Abyss benar-benar meluncurkan serangan terakhirnya. Saat ini di dalam cakram Gyo Qian Kun, kucing hitam besar itu mengubah ekspresinya lalu dia berkata, Nah Qin Chen, cepatlah pergi. Dia putus asa. Dia menghancurkan dunianya sendiri, menjadikan mereka nirvana. Trik ini seorang guru suci di masa kejayaannya itu akan diledakkan. Jika Anda melawan, Anda pasti akan mati. Tidak, aku berdiri di sini hari ini. Jika Lord of the Abyss ini ingin membebaskan diri, dia harus menginjak tubuhku terlebih dahulu, kata Qin Chen. Suaranya sekokoh emas dan besi, dan keinginan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai berputar. Dari tubuhnya, kekuatan takdir dan kekuatan waktu bangkit. Saat ini Qin Chen benar-benar membakar jiwa dan darahnya. Di saat yang sama, sinar guntur juga keluar dari tubuh Qin Chen. Akan tetapi pukulan terkuat dari Lord of the Abyss ini telah disampaikan. Boom! Dunia mulai runtuh dan mulai berlumpur. Di atas benua Tianwu, sebuah kekosongan tampaknya terbuka dan napas dunia iblis ditanamkan dan diumpankan kembali. Gemuruh. Pukulan dari Lord of the Abyss ini meledakkan seluruh lautan guntur dan guntur yang tak berujung mendidih. Pada saat ini manik-manik batas kota tiba-tiba bersinar dan kekuatan tirani meledak. Bola luar angkasa macam apa? Anda ingin menekan saya? Asal muasal ruang angkasa berubah. Bagaimana iblis ini bisa takut? Buka untukku, kata Lord of the Abyss. Segera tangan Lord of the Abyss itu keluar. Tangan besarnya bukan untuk menyerang Qin Chen, tetapi untuk mengambil dan meraih manik-manik batas kota. Akan tetapi di saat yang sama, telapak tangan itu membungkus Qin Chen di dalamnya, dan bersama dengan Qin Chen, semuanya akan retak. Chen Shao. Di luar dunia guntur, banyak orang di kota Tianlei juga telah melihat pemandangan yang perkasa ini. Semuanya mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Mereka semua panik dan juga khawatir. Bertarung melawan Lord of the Abyss.
Qin Chen meraung dengan pukulan ini. Dia merasa jiwanya akan hancur. Namun dia tidak mundur sedikit pun. Sebaliknya dia menghadapi kesulitan. Karena dia tahu bahwa jika dia mundur, maka benua Tianwu akan sepenuhnya hancur. Mungkin Qin Chen bisa hidup dan bahkan melarikan diri dari sini. Akan tetapi bagaimana dengan seluruh benua Tianwu? Benua Tianwu adalah dunia yang melahirkannya dan merupakan akarnya. Bagaimana jika akarnya hilang? Bisakah dia bertahan? Pada saat ini, Qin Chen mengungkapkan aura tragis. Tetapi di tengah tragedi ini, pada saat ini besi dan darah menyatu. Dan semangat juang yang agung lahir pada saat ini. Pada saat ini akan menjadi yang terkuat dari pukulan Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen meninggalkan semua gangguan dan melupakan segalanya. Saat ini di dalam cakram Gyo Qiankun, Murong Bingyun dan kucing hitam besar juga memiliki wajah yang rumit. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, cakram Gyo Qiankun tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu. Kekuatan sihir tak berujung telah datang, bahkan mempengaruhi Murong Bingyun dan yang lainnya. Ledakan. Akhirnya serangan Qin Chen dan serangan Lord of the Abyss itu bertabrakan. Dua kekuatan bertabrakan, dan tidak ada yang bisa menggambarkan kekuatannya. Ini tampaknya menjadi pukulan yang berlangsung selama berabad-abad, menghancurkan semua peradaban di alam semesta. Pukulan yang benar-benar epik. Di dalam cakram Gyo Qiankun, Qin Mo, Tu Moyu, Ling Yuan, Ya Wuming, Su Kuan, Murong Bingyun, dan banyak masa lainnya semuanya terguncang. Tubuh mereka mulai retak dan hukum mulai menjadi bingung. Bahkan saat ini tubuh Qin Chen mulai dihancurkan. Meskipun Qin Chen telah mengintegrasikan semua kekuatannya, tetapi Lord of the Abyss ini terlalu kuat. Ketika dia mengeluarkan serangan terkuatnya, Qin Chen tidak bisa menahan diri. Dari segi ranah jaraknya terlalu besar. Dari Lord of the Abyss saat ini, Qin Chen merasakan semacam kekuatan yang terpisah. Aura yang melampaui langit, yang menunjukkan bahwa Lord of the Abyss bukanlah guru suci atau guru suci puncak, tetapi dia merupakan ranah yang mulia. Hanya yang mulia yang memiliki jenis napas yang melampaui langit. Yang mulia, master top sejati di surga. Master seperti itu, bahkan jika disegel selama 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun, bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika hanya ada 1/10 atau bahkan 1/1000 dari kekuatannya sendiri yang tersisa, itu pasti tidak seperti master puncak tapir surgawi seperti Qin Chen yang bisa menolaknya. Boom! Saat ini tubuh Qin Chen sepertinya akan hancur. Akan tetapi pada saat kritis ini, tiba-tiba di manik-manik batas kota di atas kepala Qin Chen, sebuah cahaya bersinar dan cahaya guntur yang tak berujung meledak. Di tubuh Qin Chen, cahaya guntur yang berasal dari bloodline-nya juga meledak dan bahkan menyatu dengan mutiara batas kota. Sebuah kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak dari manik-manik batas kota, dan kemudian Qin Chen melihat sosok tubuh muncul dari manik-manik batas kota. Sosok ini sepertinya berasal dari zaman keabadian. Sosok guntur, matanya melintasi dunia, seperti 2 putaran matahari, mengandung paksaan untuk menekan segalanya. Sosok ini nampak memandang Qin Chen dengan ramah. Qin Chen segera merasakan bahwa cahaya guntur di tubuhnya sepertinya beresonansi dengan orang yang berlumuran guntur ini. Perasaan yang sangat ramah. Ini. Qin Chen terkejut. Warisan garis keturunan ini tiba-tiba mengejutkan Qin Chen. Mungkinkah sosok lintas zaman ini memiliki hubungan darah dengannya? Ayah, gumam Qin Chen. Dia terkejut. Selain ayahnya, Qin Chen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Keluarga Qin tidak memiliki garis keturunan guntur. Jadi, garis keturunannya harus diwarisi dari ayahnya. Tetapi ayahnya belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan ibunya, Qin Yueqi, menghilang setelah meninggalkan 5 kerajaan dan tidak dapat ditemukan di seluruh benua. Faktanya setelah mengalami begitu banyak, Qin Chen telah belajar banyak. Seperti yang dikatakan Lord of the Abyss, apa yang terjadi padanya terlalu aneh, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Qin Chen selalu merasa bahwa ada kekuatan takdir yang mempengaruhi dirinya. Pada saat ini setelah melihat sosok yang tertutup guntur ini, pikiran Qin Chen samar-samar menangkap sesuatu, tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Selain itu, pada sosok guntur ini, Qin Chen memiliki perasaan yang sangat familiar. Pada saat ini, dia bahkan ingat apa yang dia alami di Sungai Tahun.
Di Sungai Tahun tanpa batas, sosok Guntur ini muncul untuk menghalangi dia dari serangan leluhur iblis. Awalnya ingatan siapapun yang meninggalkan Sungai Tahun akan hilang. Tetapi pada saat ini, Kinchan mengingat semuanya. Sosok Guntur ini dan sosok Guntur di Sungai Tahun itu sangat mirip, sepertinya itu adalah satu orang. Siapa dia? Apakah itu ayah? Atau itu adalah kekuatan kuno tertentu? Kekuatan keluarga yang memiliki hubungan darah denganku, yang telah mengamati diriku sendiri. Gumam Kinchan. Boom, saat ini begitu sosok Guntur ini muncul, lautan Guntur yang tak berujung seketika menjadi tenang. Seperti lautan badai, angin dan ombak langsung tenang, dan napas yang kuat keluar. Lord of the Abyss, aku tidak menyangka kamu begitu kejam setelah bertahun-tahun. Sosok Guntur itu berbicara dengan suara yang menggelegar. Itu kamu. Lord of the Abyss meraung, matanya merah darah dan dia menjadi sangat bersemangat. Kamu benar-benar meninggalkan proyeksi. Saat itu kamu menjebak iblis ini, menghancurkan rencana iblis ini dan memenjarakan iblis ini di sini. Hidup lebih baik daripada mati. Apakah Anda masih ingin menghentikan iblis ini? Mengaum. Lord of the Abyss itu meraung. Kekuatan sihir di tubuhnya benar-benar terbakar, membakar energi iblisnya sendiri. Dan boom, Lord of the Abyss itu segera kehilangan penindasan dari manik-manik batas kota. Dia melangkah keluar dari segel dan benar-benar keluar dari masalah. Tetapi di bawah pengaruh bayangan Guntur itu, kekuatannya masih gagal menyebar keluar dari lautan Guntur. Jika tidak, hanya aula Lord of the Abyss itu dapat menyebabkan seluruh benua, kecuali beberapa area terlarang, berubah menjadi tanah kematian. Kamu telah memenjarakanku selama bertahun-tahun. Anda ingin menghentikanku dengan proyeksi, beri aku kesempatan. Lord of the Abyss itu meraung dan kekuatan tak terbatas meledak ke arah sosok Guntur. Namun sosok Guntur ini tiba-tiba mengangkat tangannya, menggedor, dunia bergemuruh, dan cahaya Guntur yang tak terbatas jatuh. Dan Guntur yang lebat langsung menghantam Lord of the Abyss, menyebabkan dia berteriak. Selain itu, manik-manik batas kota memasuki tubuh Kinchan yang sebelumnya akan hancur dan dengan cepat bergabung, membuat tubuh Kinchan melonjak dan seketika kekuatan Kinchan juga meningkat dengan cepat. Boom, pada saat ini semua wawasan Kinchan akhirnya bergabung menjadi satu. Kekuatan puncak tahap air surgawi di tubuh Kinchan dengan cepat langsung memasuki setengah langkah guru suci, dan dia saat ini langsung memperoleh terobosan. Setengah langkah guru suci, Kinchan saat ini benar-benar menerobos dalam satu gerakan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.